We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Mas Lintang Raditya, instrumen Selamat siang. Iya. Macam-macam sekali yang Anda kreasikan, Mas. Nah, di Instagram Anda menulis kenali, rangkai, pakai. Nah, Ya. Yang pertama adalah kenali apa, rangkai menjadi apa, dan siapa yang bisa pakai, Mas. Silakan. Jadi sebenarnya kenali, rangkai, pakai itu adalah proyek yang sebenarnya diawali dari nekat, Pak. Jadi sekitar tahun 2011 waktu itu sekitar bulan Oktober gitu. Itu jadi salah satu tonggak awalnya gitu. Jadi sebelumnya itu memang sejak 2005 gitu. Saya mulai tertarik dengan ceritanya solder menyolder gitu. Jadi elektronik dengan langsung praktek membuat device-nya sendiri waktu itu. Jadi memang jauh sebelum itu saya juga bermain musik gitu dengan genrenya waktu itu namanya jadi pakai konsol video game gitu. Nah dari situ ada beberapa bagian yang sebenarnya pengen saya ciptakan suaranya sendiri waktu itu. Nah dari situ kemudian saya coba bikin gitu. Tapi dari 2005 sampai 2011 itu nggak ada yang jadi satupun. Semua fail gitu. Jadi sampai waktu itu pacar saya sekarang jadi istri saya gitu. Itu marah-marah karena gaji yang saya terima itu habis terbuang sia-sia, nggak jadi apapun. Gitu. Pada satu titik kemudian saya Thomas Edison ini. Iya, Thomas Edison ngawur sebenarnya. Lalu pada satu titik kemudian saya berpikir bahwa ini ada yang salah sama metode saya belajar elektronik waktu itu. Karena saya nggak punya basic elektronik sama sekali, kok saya nekat bikin sesuatu yang udah rumit waktu itu. Ya udah, akhirnya kemudian saya belajar belajar sama temen gitu, sekaligus minta dibikinin alat waktu itu. Ternyata dari belajar langsung itu saya berniat memulai dari hal yang paling basic waktu itu. Akhirnya saya bikin satu rangkaian yang sangat sederhana sebenarnya, itu namanya osilator, pakai IC yang sebenarnya IC-nya itu mudah didapat gitu waktu itu, dan itu jadi, Pak. Terus jadi, dan saya benar-benar gembira, padahal kalau mungkin saya dengerin sekarang kok lucu banget ya nih, device yang nggak gini, saya senang banget waktu itu. Cuman karena itu pertama kali saya bikin jadi gitu, saya begitu senang gitu. Nah, dari situ ide gilanya mulai muncul, Pak. Wah, saya mau bikin workshop gitu. Junior baru bikin satu device gitu, jadi niat bikin workshop. Nah, dari situ kemudian saya bersama seorang teman waktu itu gitu, yuk bikin workshop yuk. Kamu kan nggak bisa. Bisa, aku udah bikin satu waktu itu. Nih kan dari situ kemudian kita bikin workshop. Wah, namanya apa ya waktu itu kan kayak gitu. Terus apa? Waktu itu mikir beberapa hari gitu sambil ngobrol-ngobrol gitu tuh. Tercetuslah nama kenali, rangkai, pakai. Jadi sebenarnya itu proses yang saya dan kami alami waktu itu. Ya kita mengenali waktu itu rangkainya bagaimana, caranya bagaimana. Kemudian setelah kita mengenali, kemudian kita merangkai alatnya, dan kita mengeksplorasi si device itu. Jadi secara dasar filosofi dasarnya dari kenali, rangkai, pakai seperti itu. Jadi kita mengenali, setelah kita mengenali, kita merangkai, dan kita bisa mempergunakan atau mengeksplorasi si device tersebut. Gitu. Siapa saja bisa memakainya? Sebenarnya siapa saja gitu, karena kalau kita ngomongin saya lebih senang nyebut bunyi ya daripada musik sebenarnya gitu. Semua orang saya pikir punya ketertarikan atas bunyi sebenarnya gitu. Terserah itu besar atau kecil, tapi saya yakin setiap orang itu punya memori atas bunyi gitu.
Dan dalam konteks eksplorasi gitu, sebenarnya nggak ada batasan, siapapun bisa gitu. Karena ya bunyi itu punya siapapun sebenarnya. Itu dia. Nah, sebentar Mas, sebelum melanjutkan yang berikutnya, Anda kan ilmu sosial komunikasi. Iya, ya. Lalu ini sudah loncat ke ilmu seni ya, bunyi dan sebagainya. Ini kan Ya. istilah-istilah orang penyanyi Ya. atau komposer. Hubungannya di mana ya? Hubungannya Hobi atau bagaimana? Semula dulu memang hobi, Pak. Semula hobi ya, karena dasarnya saya dari kecil gratil gitu. Jadi pengen ngulik apapun gitu. Tapi cerita dari bapak ibu, apapun yang saya ulik dulu itu mesti rusak. Lalu kemudian, wah, sampai tua masih mau rusak terus kan gitu. Akhirnya terus saya coba bikin sesuatu yang kemudian bisa berfungsi kan gitu. Nah, balik ke masalah basic studi saya semua. Memang kalau dibilang ada hubungannya secara langsung, jelas mungkin tidak ada ya. Gitu. Memang kemudian relasi saya dengan hubungan saya dengan misalnya studi saya dulu di ilmu komunikasi dan teater gitu, mungkin kerasa kemudian di hari-hari sekarang gitu, ketika kemudian saya tidak hanya bersentuhan dengan device gitu, tapi juga kemudian dengan praktek kekaryaan gitu, gitu. Ketika harus membuat karya yang kebenaran, saya juga banyak bertemu dengan ruang-ruang karya yang sifatnya konseptual kan gitu. Akhirnya apa yang saya dapat dulu gitu mau tidak mau dipakai kan gitu. Ada pisau bedah yang dulu saya dapat itu harus saya ingat lagi gitu, ternyata ada hubungannya dengan praktek kekaryaan saya hari ini, seperti itu. Oh, berarti dari kecil memang ya? Ya, dari kecil. Nah, apa itu KRP synthesizer? Iya, ya. Jadi KRP synthesizer itu sebenarnya juga KRP sendiri kan kependekan dari kenali rangkai pakai sebenarnya gitu. Jadi dulu di awal-awal gitu memang konsepnya KRP sendiri atau kenali rangkai pakai itu memang sebenarnya fokus di workshop saja. Jadi kita memang menginisiasi workshop dimanapun gitu, baik di Indonesia ataupun di luar kan gitu. Tapi pada satu titik bahwa ketika kami harus menyelenggarakan workshop atau saya harus menyelenggarakan workshop, otomatis kami butuh dana taktis kan untuk meriset device yang kita buat kan. Mau tidak mau di situ kemudian saya juga berpikir bahwa wah harus ada dana masuk kan gitu. Nah dari situ kemudian kami mulai memproduksi alat dan dijual sebenarnya gitu. Baik itu yang sifatnya semi massal gitu atau butik, dan juga yang kemudian sifatnya juga custom gitu. Jadi di awal seperti itu. Nah, kemudian hari gitu KRP menjadi salah satu pundi-pundi dasar rumah tangga saya. Sehari-hari kayak gitu, Pak. Saya juga bikin karya seperti itu. Oh, karyanya ya dari instrumen-instrumen ini berarti. Iya. Dulu di awal-awal iya gitu. Dulu di awal-awal iya, tapi semakin ke sini kemudian konteks device yang saya buat lebih jadi hanya semacam apa ya? Jadi semacam tool saja gitu. Tapi kadang-kala yang lebih dikuatkan ada di wilayah konsep kayak gitu sekarang. Seperti itu. Siapa yang membeli, Mas? Yang membeli macam-macam sekali, Pak. Kayak beberapa tahun yang lalu saya bekerja sama dengan salah satu musisi Jakarta waktu itu. Kebenaran saya punya desain synthesizer untuk anak-anak waktu itu misalnya gitu. Konsepnya modular, jadi ada salah satu bentuk di synthesizer itu namanya modular synthesizer gitu. Nah, konsep modular synthesizer ini waktu itu saya desain untuk anak-anak waktu itu. Jadi udah berapa tahun ke belakang, waktu itu cari funding nggak ada yang nggak dapat gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada satu teman dari Jakarta gitu, salah satu musisi dari band nasional waktu itu, datang ke Jogja ngobrol, kok ternyata gatuk waktu itu. Terus kemudian ya udah saya ngajuin barang ini dan dia, oke nih kita produksi yang gitu. Nah di situ kemudian salah satu market yang bisa saya dapat adalah anak-anak, tapi kayaknya orang tua gitu. Atau kalau yang paling umum memang rata-rata adalah musisi eksperimental memang yang jadi konsumen saya gitu. Tapi
pada dasarnya macam-macam sekali sih Pak. Ada yang eksperimental, ada yang juga musisi yang musiknya masih umum, itu juga banyak juga. Seperti itu. Nah kalau misalnya mau pesen piano gitu bisa? Kalau piano enggak sih Pak. Pada dasarnya memang saya punya patron sendiri untuk bikin device sebenarnya gitu. Jadi memang saya cenderung tidak banyak bersentuhan dengan device yang sebenarnya secara pattern standar gitu. Jadi saya lebih memilih device yang punya karakter eksperimentatif kan gitu, atau punya karakter yang eksplorasinya kalau bisa tanpa batasan gitu. Jadi bahkan sampai di wilayah pemilihan bahan, pemilihan bunyi gitu. Kadangkala satu device kalau misalnya saya benar-benar sedang pengen bikin gitu, satu contoh dulu sampai setahun 2 tahun baru jadi kayak gitu. Atau device saya yang lain yang pernah saya buat itu, dia konsepnya perkusi gitu, tapi polyrhythm misalnya gitu. Saya sampai itu hampir 3 tahun gitu, dan selesai itu dengan tanpa sengaja, karena ada salah satu teman dia musisi gitu, ternyata melakukan riset di Banyuwangi, kebenaran dia orang Banyuwangi, dan dia cerita tentang salah satu musik di sana gitu. Nah di situ jadi salah satu core yang kemudian alat ini selesai ya gitu. Jadi memang macam-macam sekali kalau device yang saya buat gitu. Masalah apa itu VINI voltage? Iya. Saya nggak nyangka ditanya yang itu ya sebenarnya. Karena sebenarnya itu cuma joke aja sih Pak. Jadi memang apa namanya, salah satu jargon populer gitu. Cuman belakangnya saya tambahin voltage aja sih, bukan menang tapi voltase gitu. Sebenarnya nggak ada yang berarti sih dari kalimat itu sebenarnya. Itu lebih kepada jokes sebenarnya. Oke, mungkin bisa ditunjukkan dulu alat yang Anda bisa dimainkan dulu supaya teman-teman. Kalau dimainin kebenaran saya nggak pas, posisi studio saya agak jauh. Iya, jadi pas nggak sempat mainin gitu. Tapi bisa, ini belum bisa Pak. Tapi kebenaran kalau siapapun yang pengen lihat sampelnya, sebenarnya di Instagram saya ada sih sebenarnya ini. Ini namanya Theremin sebenarnya gitu. Cuman kemudian saya buat versinya sendiri, namanya Aether sebenarnya gitu. Konsep dasarnya seperti Theremin pada umumnya. Jadi ini instrumen yang tanpa disentuh sebenarnya gitu. Jadi ada antena yang ketika kita menggerakkan tangan di sekitarnya gitu, ini bisa berubah pitch-nya gitu. Jadi bisa mainin nada seperti itu.
bagaimana Anda mendapatkan ide ini semua, Mas? Apakah karena Ya, bosan dengan alat musik konvensional? Silakan. hmm. Sebenarnya kalau bosan nggak juga, Pak. Jadi memang ide paling awal gitu, atau hal yang paling men-trigger saya kemudian membuat device sendiri waktu adalah karena saya nggak punya uang waktu itu. Saya nggak punya uang gitu untuk beli alat yang sebenarnya saya inginkan waktu itu. Walaupun pada satu titik waktu itu, saya pernah bisa beli satu alat yang saya inginin dari lama gitu, tapi kemudian pada satu titik kok kok gini doang ya gitu. Kok gini doang, maksudnya kemudian mungkin saya kurang eksplorasi ya sebenarnya gitu. Nah, dari situ kemudian ya itu saya coba bikin device sendiri gitu. Eee, sebenarnya ada banyak limitasi yang saya dapat ketika saya buat device sendiri gitu, tapi saya nggak ngerti ada kepuasan yang sebenarnya nggak bisa saya jelaskan bagaimana gitu. Eee, karena saya harus membidani satu alat sendirian gitu, membuat satu alat sendiri gitu. Ada produksi bunyi yang sebenarnya itu seperti memuaskan saya waktu itu. Nah, dari situ kemudian jadi semacam edik ya gitu untuk membuat device sendiri gitu. Karena, saya selalu percaya bahwa setiap instrumen builder itu kan punya suara yang jadi identitasnya gitu. Nah, saya merasa ini jadi identitas bunyi yang saya punyain, seperti itu. Loh, ini alatnya alat bekas atau Yang tadi ya, yang tadi yang terakhir di video yang di IGTV tadi memang sebenarnya alat lama sih, dari proyeknya Casio sebenarnya waktu itu. ya, Kemudian Casio saya hilang itu ya sekarang ya. Casio bener. Ya. Nah, dari situ kan, eee, saya tertarik bagaimana Casio yang cupu kecil gitu bisa punya looking ataupun bunyi yang kayak monster gitu, yang kayak device yang gede kan gitu. Nah, waktu itu sebenarnya, eee, inspirasi saya untuk membuat device itu sebenarnya desainnya Moog synthesizer dari Robert Moog waktu itu. Eee, Gimana caranya device kecil gitu, tapi punya karakter monster ya gitu. Nah, dari situ kemudian, eee, kebenaran saya, waktu itu punya satu teman yang kebenaran ngirim device-nya ke saya kan gitu, "Ini kira-kira bisa digimanain Mas, Bro?" Gitu. Ya udah saya bikin itu Mas, saya bikin itu Pak, gitu. Ketika saya bikin itu gitu, dia seneng banget kan gitu, "Wah gila ini Kak, bisa jadi kayak gini." Habis itu ya udah, orang-orang pada datang ngirim alat ke saya untuk kemudian Oh, dirubah jadi kayak gitu sih. alat-alat bekas gitu ya. Ya ada, banyak alat-alat bekas. Jadi memang ada salah satu, konsep, eee, pengolahan device gitu di elektronik itu namanya circuit bending kan gitu. Jadi device ini kemudian di apa ya namanya, seperti namanya circuit bending gitu. Sirkuitnya coba dimodifikasi kan gitu, untuk menghasilkan bunyi yang berbeda gitu. Cuman kemudian pada device ini saya membuat 2 metode sebenarnya. Pertama circuit bending, yang kedua device modification kan gitu. Jadi memang saya menambahkan beberapa karakter baru gitu untuk menghasilkan bunyi yang lebih berbeda, seperti itu. Loh, Mas, ini apakah bisa produksi massal, Mas? Kalau yang alat yang tadi yang terakhir itu nggak bisa, Pak, nggak bisa. Jadi memang itu custom gitu biasanya. Pada umumnya saya produksi satu alat di rentang antara 2 bulanan sampai 3 bulan sebenarnya gitu. Karena memang nah karakter yang saya buat untuk tiap custom itu biasanya saya tidak mengulang, desain yang sebelumnya. Jadi biasanya saya selalu menggunakan pendekatan sendiri untuk tiap klien gitu, untuk tiap orang yang minta dibikinin device-nya gitu. Pasti ada perubahan desain walaupun kecil pasti ada gitu. Bahkan di bunyi kadang kala saya sesuaikan ulang dengan si masing-masing, orang kan gitu. Jadi saya berpikir bahwa bagaimana caranya gitu, ada personalisasi device gitu, ada eksklusivitas device yang hanya dimiliki oleh tiap user kayak gitu. Berarti tidak bisa produksi massal ya. Kalau yang ini tidak bisa, Tapi yang harus yang by order memang. Gauge particle itu kan bisa. Ya gas partikel bisa, cuman ini device itu udah apa namanya, udah habis Pak, karena memang saya cuman bikin sekitar 27 pieces gitu, ya udah. Setelah itu saya nggak produksi lagi. Apakah ada customer dari luar negeri, Mas? Banyak sih Pak, alhamdulillah banyak. Memang banyak gitu, memang, yang kayak yang gas partikel ini ada beberapa sih gitu. Yang sebelumnya juga cukup banyak sih, seperti itu.
Saya bingung mau tanya apa lagi. Nah, idenya seperti begitu itu. Nah, Anda sekarang full time bekerja dalam pembuatan ini, Mas. Ya, kalau kayak saya menulis kalau saya menulis occupation saya jelas saya nulis seniman kan gitu, Pak. Walaupun yang strip keduanya adalah event editor gitu, karena memang saya startnya dari situ gitu. Akses saya untuk punya jalur kesenian di ruang yang berbeda, karena sebenarnya basic saya di teater tadi itu, saya merasa tidak tidak apa namanya bukan merasa sih, merasa sekarang tidak banyak bersentuhan dengan wilayah teater lagi, kemudian saya lebih banyak di wilayah kesenian yang berbeda, namanya media art tadi atau sound art gitu. Salah satu aksesnya dari instrumen building gitu tadi sebenarnya. Nah, orang seperti Anda ini ada yang lain di Indonesia? Kalau yang instrumen building ada Pak, beberapa di Indonesia ada gitu. Walaupun jumlahnya sedikit gitu. Kalau yang kemudian mereka memang mendedikasikan dirinya untuk membuat device secara untuk produksi dijual, ada sih, ini ada beberapa. Dan saling kenal, Mas? Ya, saling kenal. Beberapa saling kenal. 10, 20? Setahu saya yang mereka bekerja secara full di Indonesia mungkin kurang dari 10 ya Pak. Kalau saya mungkin hanya 5 atau kurang dari 5 mungkin yang itu gitu. Tapi kalau yang membuat efek gitar misalnya gitu atau instrumen standar itu banyak gitu. Tapi kalau yang memang mendedikasikan full untuk synthesizer setahu saya hanya beberapa di Indonesia. Nah, begitu apa ada hak cipta? Apakah ada hak cipta? Sebenarnya kalau hak cipta sebenarnya mungkin juga jadi sedikit rumit menjawab itu ya Pak, karena mungkin bisa jadi kami sendiri pun juga tidak pure membuat desain desain sistem bunyinya juga secara kami sendiri juga tidak kadang-kadang gitu. Jadi sebenarnya memang kami sendiri juga tidak pernah membicarakan hak cipta selama ini ketika kami membuat sebenarnya gitu. Walaupun pada beberapa kasus pernah waktu itu saya membuat satu device gitu, kemudian memang kami dari pihak sana mencoba untuk melegalkan gitu. Ada legal yang kemudian dilibatkan di situ. Cuman memang sampai saat ini saya masih agak menolak itu karena saya merasa bahwa saya juga tidak sepenuhnya membuat desain itu kan gitu. Karena saya juga mengambil dari berbagai sumber dan mensintesis itu kan gitu. Kadang-kala memang itu jadi semacam hal yang kadang-kala juga tidak terlalu penting kami bahas sebenarnya Pak. Seperti itu. Satu alat itu harganya sampai berapa? Tergantung sih Pak. Kalau saya dari ratus sampai juta ada sih sebenarnya. Itu tergantung device-nya, tergantung custom-nya, bahkan tergantung ukurannya sih macam-macam. Nah, customer ini pakai alat-alat itu untuk apa, Mas? Macam-macam. Kebanyakan memang untuk performance, Pak. Memang untuk performance gitu. Ada juga yang memang studio using gitu, memang dipakai untuk studio gitu. Ada ya rata-rata memang untuk performers sih, Pak. Untuk performance gitu, mereka butuh suara-suara tertentu sih sebenarnya. Berarti ini bukan mainan ya? Iya, saya lebih sering nyebut mainan, Pak. Iya. Makanya kan sebenarnya saya lebih sering menyebut sebagai musical toys daripada musical instrument sebenarnya gitu. Karena saya merasa bahwa bukan tidak serius ya, tapi maksudnya ini your toys gitu. Maksudnya kamu mau ngapa-ngapain bebas kan gitu. Asal lu bertanggung jawab dengan device lu gitu. Jadi makanya saya lebih sering nyebut ini musical toys daripada musical device atau musical instrument gitu. Karena saya tidak perlu merasa orang harus membatasi atau menyikapi ini sebagai instrumen yang kayak instrumen yang pada umumnya gitu. Jadi lu bebas aja gitu, mau pakai alat ini mau gimana terus sebenarnya bebas. Ya, Mas. Nah, ini kan riset demi riset ya, waktu demi waktu. Sampai titik apa Anda ingin mengembangkan rangkaian ciptaan
kebiasaan ini, Mas? Mungkin karena didasari eh, saya sangat menikmati, Pak. Dulu saya punya cita-cita bagaimana saya bisa hidup gitu, bisa hidup dengan hobi saya sebenarnya gitu. Dan pada saat itu saya bersyukur ini tercapai kan gitu, walaupun strugglingnya ataupun survivingnya banyak dengan pilihan itu kan gitu. Dulu saya kerja di kantor, kemudian memutuskan untuk memilih dunia ini sebagai pilihan hidup saya gitu. Kebenaran istri saya dan keluarga saya memberi akses penuh atas itu gitu. Makanya dari titik itu sebenarnya saya tidak ingin membatasi sampai kapan gitu. Bahkan mungkin sampai liang lahat pun saya masih pengen megang solder kan, gitu, dan mengeksplorasi bunyi. Kalau saya sih pengennya sampai kapanpun. Selama saya masih mampu, saya akan melakukan itu. Maksud saya ya bukan usia, tetapi Iya. sampai seberapa wow alat musik itu yang ingin Anda ciptakan. Eh, wow, sebenarnya juga saya juga bingung menjawabnya yang itu ya. Karena sebenarnya saya merasa bahwa ketika saya membuat satu temuan baru gitu, sebenarnya punya target yang berbeda sih, Pak. Saya selalu berusaha untuk tidak hanya kemudian mengejar misalnya sensasi itu menjadi alat yang wow saja sebenarnya gitu. Saya merasa bahwa misalnya ketika saya membuat, misalnya waktu saya pernah membuat satu alat namanya pseudopoli gitu, polypseudo sorry. Itu memang konsepnya adalah saya butuh 2 tahun sampai 3 tahun meramukan alat itu, saya cuma pengen dapat karakter random misalnya gitu. Alat itu random, eee, dan ketika saya mengeksplorasi itu dengan bantuan banyak teman gitu, efeknya beda-beda gitu. Saya dapat kepuasan itu gitu loh. Wow-nya belum, Mbak, tapi kepuasannya dapat. Pada saat itu saya pengen ngembangin lebih lanjut gitu. Atau misalnya ketika saya bikin alat yang untuk anak-anak tadi misalnya gitu, eee, goal saya adalah bagaimana misalnya kemudian anak-anak gitu, mereka mengenal bunyi sintetis dari dini misalnya gitu. Ketika ketika, ekspektasi itu tercapai misalnya gitu, saya sudah cukup, "Oh cukup, ini cukup," gitu. Pengembangannya biasanya akan saya usahakan, tidak sama dengan yang sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya ekspektasi ataupun, wow-nya tiap tiap apa yang saya buat itu sebenarnya beda-beda sih. Tidak kemudian hanya sekedar naik gitu, tapi juga punya goal yang berbeda sebenarnya. Jadi alat musik apa saja yang bisa Anda modifikasi, Mas? Sebenarnya macam-macam kayak misalnya Ya, coba saya cari nanti di rumah ya, ada yang bekas ini apa misalnya yang... ini Pak, Oh itu, ini kan oke. sebenarnya mainan anak-anak zaman 80 90 namanya speak and spell gitu. Jadi selama satu mainan itu bisa memproduksi bunyi kan gitu, sebenarnya ada kemungkinan dia bisa dimodifikasi kan gitu. Jadi, tapi memang catatannya biasanya saya memilih alat yang lama karena masih pakai sistem yang analog sebenarnya gitu. Kalau analog jadi dia less programming kan gitu, akhirnya dia bisa dimodifikasi lebih lebih galak lah gitu. Tapi kalau udah full programming kayak alat-alat baru itu memang kemudian resikonya lebih gede gitu. Biasanya kan saya milihnya kayak gitu. Itu ada keyboard apa itu, Mas? Oh yang ini drum mesin sebenarnya Pak. Drum mesin kebenaran ada temen yang minta dimodifikasi gitu. Kebenaran kalau koleksi keyboard kecil-kecil saya yang mainan banyak sih sebenarnya. Tapi memang memang tidak ada niatan untuk dimodifikasi kalau yang gitu. Memang pengen saya simpan sebagai koleksi aja sih. Gitu. Berarti apa saja yang ada bunyinya, yang bekas bisa dimodifikasi di... Bisa, pada dasarnya bisa. Ya. Bahkan bahkan tidak elektronik pun sebenarnya juga bisa sih Pak. Itu bisa sebenarnya. Jadi memang memang eh, dulu saya berpikir bahwa ketika saya masuk ke elektronik itu ada banyak limitasi kan gitu. Tapi ternyata ketika saya masuk ke situ lebih dalam dan lebih dalam gitu, ternyata limitasi itu bukan dari elektroniknya tapi dari si kitanya sendiri gitu. Kalau merasa bahwa ini nggak bisa ya udah nggak bisa gitu. Tapi ketika saya berusaha untuk membebaskan cara berpikir saya ya apapun ternyata bisa diolah sebenarnya gitu. Bahkan yang bukan elektronik pun bisa masuk ke situ sebenarnya gitu. Em, Sebentar, saya mau tanya satu lagi, agak lupa. Iya.
Oh, handphone pernah handphone. Handphone belum Pak, handphone belum belum. Tapi pernah mengeksplorasi handphone dulu waktu kuliah pernah. Untuk kebutuhan musik teater pernah. Tapi tidak modifikasi sih Pak, hanya nge-hack sistem dalamnya aja sih. Hmm. Mungkin habis ini harus masuk ke dunia handphone, Mas. Masuk handphone. Yang aneh lagi nggak yang di Instagram? Coba. Di Instagram yang aneh lagi, apa ya Pak ya? Jadi secara dasar ini salah satu proyek awal saya gitu. Eh, jadi dari 2017 2016 saya tertarik dengan konsep futurisme sebenarnya. Jadi waktu itu pas kebenaran saya dapat undangan ke Berlin, waktu itu ada salah satu festival di sana gitu, dan saya datang ke satu talk waktu itu, mereka membahas tentang Afrofuturism. Nah, ketika mendengar penjelasan tentang Afrofuturism tadi, saya kaget gitu. Karena praktek-praktek atau kepercayaan yang ada di Afrofuturism ini sama kayak yang ada di Jawa sebenarnya gitu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba untuk eh, membuat satu konsep yang kemudian saya sebut sebagai Java Futurism. Gitu. Jadi memang konsep yang sebenarnya melihat konsepsi masa depan dari cara pandang filosofi Jawa gitu. Bukan hanya suku Jawa tapi filosofi Jawa. Karena saya membedakan sekali antara konsep Jawa sebagai suku dan Jawa sebagai cara hidup atau filosofi. Nah, salah satu yang saya temukan adalah di konsep wayang ini tadi gitu. Jadi konsep wayang ini kan konsep yang sebenarnya penuh dengan semiotika gitu, penuh dengan kode gitu. Dan kode ini kan menarik perhatian saya, Pak. Ada salah satu studi di komunikasi itu ada satu teori namanya Shannon and Weaver gitu. Bagaimana jadi teori ini muncul ketika teknologi telepon itu awal-awal muncul. Nah, salah satu isu waktu itu kan adalah bagaimana gangguan cuaca itu mempengaruhi pengantaran pesan gitu. Nah, saya menemukan pada konsep wayang ini itu ada pengantaran pesan yang kadangkala karena gap generation gitu. Ini kan terdistorsian gitu. Nah, dari situ kemudian saya aplikasikan di karya ini sebenarnya gitu. Jadi wayang ini sebenarnya menghasilkan noise sebenarnya gitu. Jadi konsep yang disebut design and weaver tadi draw atau noise saya aplikasikan di sini sebenarnya. Jadi wayang ini mencoba untuk membuat analogi noise dalam konteks penyampaian pesan sebenarnya gitu. Nah, tapi ini memang bisa digunakan sebagai instrumen. Gitu. Ini nggak sendiri, Gimana? nggak sendiri atau bagaimana? Maksudnya, sendiri sih Pak ini Pak. Baru ada dua device ini sebenarnya. Oh, jadi apa spesialnya? Dia bisa bergerak atau bisa bunyi? Sebenarnya dia dimainin seperti wayang biasanya gitu. Sebentar Pak, sambilin device-nya. Device-nya seperti ini. Apa namanya? Dia dimainin seperti wayang pada umumnya. Dia tetap digerakkan seperti biasa gitu. Ini kan seperti biasa. Cuma di beberapa bagian, misalnya pergerakan tangan ini saya memberi beberapa komponen yang kemudian bisa merespon bunyinya. Bahkan ketika dia digerakkan seperti ini gitu, dia akan berubah bunyinya seperti itu. Jadi sebenarnya saya berusaha untuk menghadirkan konsep wayang pada bentuk umum, bentuk aslinya gitu, tapi memberi elemen bunyi sih kepada si wayang ini seperti itu. Oke. Jadi bunyinya itu misalnya orang jalan begitu. Bunyinya lebih ke ini sih Pak, lebih ke sebenarnya bunyi yang tidak ada maknanya secara spesifik sih, lebih kepada bunyi yang kadangkala lengkingan tinggi ataupun suara droning yang dia seperti suara lebahnya gitu, atau suara yang sifatnya lebih ke noise kayak white noise ya gitu. Jadi memang konsepsi noise-nya ini saya wujudkan secara sebenarnya saya bilang saya mentah-mentah di karya ini. Jadi saya memang tidak tidak membuat modifikasi bunyi yang sifatnya harmonik itu, tapi justru yang benar-benar noise sebenarnya. Dan itu belum dikembangkan tapi ya. Ini sebenarnya saya tuh punya plan membuat 8 karakter gitu. Cuman memang
pernah sebenarnya ini di-invite di salah satu project di luar waktu itu. Cuman ketika saya mengajukan dananya ke sana, mereka tidak mampu dengan dana yang saya minta. Ya udah akhirnya sampai saat ini saya baru bisa buat 2 karakter dari 8 karakter yang saya buat. Oke, terima Ya. kasih Mas Lintang atas Siap, sami-sami, Pak. sharing-nya, atas Iya. waktunya. Kita ketemu di Jogja, Mas. Iya, sami-sami, Pak. Iya. Terima kasih. Matur nuwun. Ya. Terima kasih Mas Lintang. Sama-sama Mas Iban.